terkait Selempang yang ada sarjana MIPA-nya. Sarjana MIPA? Korean always think they are higher and better than Southeast Asian. Hi everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Bye cing! Alright everybody, di video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi viral banget nih. Dan juga sangat sayang banget nih untuk kalian lewatkan. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang pro kontra kelulusan sekolah yang dikasih gelar teman-teman di belakang namanya. Jadi teman-teman ceritanya tuh kayak gini, baru-baru ini atau belum lama ini, ada sebuah foto kelulusan salah seorang pengguna TikTok yang ramai mendapatkan reaksi pro kontra dari netizen. Sosok pemilik akun TikTok itu mengunggah foto kelulusannya yang menggunakan selempang, bertuliskan nama lengkap serta jurusannya sewaktu di SMA, yang seolah-olah dibuat jadi kayak gelar gitu loh guys. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung lihat ya fotonya, namanya adalah C. Terus setelah namanya itu ada ditaruh MIPA. Usut punya usut, MIPA ini merujuk kepada jurusannya sewaktu di SMA teman-teman. Kalau nggak salah, MIPA itu adalah matematika dan ilmu pengetahuan alam, ya nggak? Kalau seandainya keliru, mohon koreksi ya. Terusnya teman, ada lagi nih, aku temuin. Kalau tadi kan ditulis MIPA, nah kalau ini dia tulis MM. Kalau nggak salah MM itu jurusan multimedia, ya nggak sih? Setahu aku ya teman-teman kayak gitu. Soalnya di SMK aku dulu, kalau TKJ disingkat teknik komputer jaringan, dan kalau multimedia disingkatnya MM. Nah sebenarnya untuk netizen seperti yang aku lihat itu udah pada tahu kok bahwa MM ini atau MIPA ini adalah jurusannya, tapi penempatannya itu nggak bener. Soalnya ini kan ditulis setelah nama ya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau penulisannya sudah seperti ini, berarti ini tuh sudah termasuk kayak jadi gelar gitu. Karena biasanya gelar memang ditulis setelah nama gitu loh. Nah kalau seandainya mereka ini berniat untuk mengatakan bahwa aku dari jurusan MIPA, aku dari jurusan TKJ, atau aku dari jurusan MM, itu kan bisa dipelajari lagi ya bagaimana penulisannya gitu. Jangan sampai membuat penulisannya seperti ini, karena orang-orang pasti bakal berpikir, apaan tuh? Gelarnya MIPA, gelarnya MM. Mungkin mereka nggak berniat ya untuk mengatakan bahwa gelarku adalah MM atau MIPA setelah lulus SMA atau SMK. Mungkin nggak berniat seperti itu. Sementara itu untuk netizen yang tadi di selempangnya ada tulisan MIPA, itu sudah memberikan klarifikasi teman-teman. Dan klarifikasinya seperti ini. Mari kita simak ya. Jadi di sini saya Selfie ingin mengklarifikasi atas postingan saya yang lagi viral. Sebelumnya aku kaget banget ya. Aku gak nyangka ini bakalan jadi problem bagi kalian para netizen tentang lulusan SMA yang pakai toga sama selempang. Pertama, aku mau klarifikasi tentang toga. Setahu saya, toga itu memang dari dulu deh, gak cuma sarjana yang pakai. Contoh, TK udah pakai toga kalau kelulusan, terus SMP juga pakai toga, terus SMA juga pakai toga. Setahu aku itu memang dari dulu sih. Terus yang dimasalahkan apa? Tapi kalau teman-teman ngerasa keberatan atau ngerasa tidak nyaman, ya kan kalian bisa skip kan videoku. Terus yang kedua terkait selempang yang ada sarjana MIPA-nya. Selempang itu menurut saya juga banyak kok yang pakai, bukan cuma saya aja. Mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik, para netizen bisa juga sarjana MIPA. Searching di internet juga banyak kok yang pakai selempang kayak begitu wah. Itu kan gak ada undang-undangnya tuh, terus gak ada peraturannya kalau yang boleh pakai selempang itu harus sarjana. Itu gak ada, saya belum pernah menemukan. Tapi kalau para netizen menemukan undang-undang ataupun peraturan dari pemerintah ataupun itu yang melarang anak SMA menggunakan selempang, terus yang boleh memakai selempang itu hanya sarjana, kalian komen aja. Terus terkait MIPA itu saya mengakui saya itu ikut-ikutan teman-teman saya yang ketika lulus itu pakai MIPA. MIPA itu setahu saya adalah salah satu jurusan yang umum ditawarkan di SMA, yang mana jurusan MIPA itu fokus pada mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan jika MIPA itu gelar yang sakral di sarjana, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kakak-kakak dan para netizen atas gelar itu. Saya sangat menyadari kalau untuk mendapatkan gelar sarjana itu sangatlah sulit. Mulai dari
kuliah, mulai dari penelitian, dan lain-lain. Soalnya kakak-kakak saya itu juga pernah kuliah. Saya memang belum pernah kuliah dan saya belum banyak mengetahui tentang dunia perkuliahan. Jadi terima kasih komenannya buat bapak, kakak-kakak, dan para netizen untuk mengingatkan saya atas gelar tersebut. Saya akan memberitahukan teman-teman saya jika mau sudah lagi tidak menggunakan gelar sarjana tersebut, gelar yang sakral tersebut. Tapi saya juga banyak melihat mahasiswa yang dia itu memakai selempang tapi tidak gelar sarjana. Semisal contoh lulusan istri terbaik atau lulusan istri terbaik dan juga banyak lainnya kan, dimana di situ tanpa menyebutkan gelar sarjana. Intinya just for bad vibes, hanya bikin fight aja gitu. Mungkin di sini saya mengklarifikasi kalau saya itu tidak ada niatan apa-apa atas gelar tersebut. Saya hanya ingin celebration dan mengikuti teman-teman saya, dan jika salah saya berterima kasih karena sudah mengingatkan saya, dan saya akan memberitahukan kepada teman-teman saya atas komenan-komenan bapak dan para netizen. Saya akan mengambil sisi positifnya. Terima kasih sebelumnya. Saya Selfie mohon diri. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman seperti itulah bagaimana klarifikasinya. Sorry tuh sih, klarifikasinya malah blunder menurut aku ya. Aku udah belain itu kayak bukan gelar, tapi itu adalah merujuk kepada jurusannya sewaktu menempuh pendidikan di SMA atau SMK. Jujur guys, aku mikirnya gitu. Aku mikir mereka mau ngasih tahu aku dari jurusan ini gitu loh, bukan merujuk kepada gelar. Tapi mereka bilangnya sarjana MIPA. Dari sana aja udah salah sih. Dan sebenarnya ya di sini tuh bukan masalah selempangnya sih. Ya mungkin ada yang mempermasalahkan selempangnya ya, tapi menurut aku bukan selempangnya sih yang jadi masalah. Dan selempang itu bukan hanya bisa digunakan untuk orang yang baru lulus saja atau untuk orang yang baru lulus kuliah aja. Orang yang ikuti beberapa kegiatan pun juga dipakein selempang kan. Soalnya aku juga dulu pernah ikut kegiatan putra-putri kampus, dan ketika mereka dinobatkan sebagai putra kampus atau putri kampus, mereka juga dikasih selempang, which means selempang itu bukan hanya digunakan untuk orang yang baru lulus kuliah saja. Dan menurut aku di sini problem utamanya itu bukan masalah pakai selempangnya ataupun enggak, tapi tentang bagaimana gelarnya itu. So, alasan kenapa dia itu meletakkan gelar MIPA di belakang namanya adalah ya untuk celebration dan juga ikut-ikut temannya yang lain yang juga melakukan hal yang serupa. Begitu teman-teman. Dan berikut adalah beberapa komentar-komentar dari netizen. Mari kita lihat seperti apa komentar-komentar mereka. Apa sih artinya MIPA? MIPA itu bukan gelar kak, tapi penjurusan di SMA. Biasanya terbagi dua, MIPA dan IPS. Muka nggak disensor, ngebully orang baru lulus SMA. Dan yang kalian pedulin selempang dan gelar MIPA-nya. Bro, anak itu pun nggak tahu dan bukan dia yang bikin acara seperti itu. Kalau kalian nggak terima ya jangan salahkan anaknya, tapi panitia yang bikin konsep kelulusan seperti itu. Jujur ya, menurutku itu udah aneh banget dan udah over. Oke lah toga terserah lu ya, tapi gelar, tahu makna penggunaan gelar gak sih? Apalagi gelar pendidikan, jatuhnya cringe. Sebagai gen milenial dan punya anak gen alpha, serius aku mempertanyakan fenomena begini. Apa urgensinya coba bikin wisuda-wisudaan begini? Mending zaman aku lulusan SLTA di sekolah, bikin acara perpisahan, pentas seni, dan acara makan bersama satu sekolahan. Lebih bermakna dan juga bermanfaat. Sebenarnya nggak mau ikut komen sih, tapi angkatanku tahun kemarin titelnya pelepasan, dan itu pun nggak pakai toga atau selempang. Dengan kayak gitu aja udah seru kok. Ya mungkin ya buat beberapa orang yang nggak melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Bahkan buat masuk ke jenjang perkuliahan pun ada usahanya kan, entah itu jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri. Jadi ya hasil dari usaha mereka ya titel dari belakang nama mereka. Ini cuma pendapatku aja sih, bukan berarti gelar adalah segalanya. Usaha mereka mengerjakan skripsi, ngejar dospem, begadang mengerjakan tugas-tugasnya, yang entah itu bisa aja bikin mereka sakit tipes dan lain-lain. Bisa memanfaatkan momen ini untuk sekali seumur hidup. Tapi sekali lagi, tanpa toga dan selempang pun sudah seru atau menyenangkan. Mungkin yang dipermasalahkan netizen lain adalah titel yang tertera di belakang nama, di mana mereka yang kuliah berusaha keras untuk dapat titel tersebut. Bisa nggak sih guru-guru SMA mencegah tren seperti ini? Agak kurang etis untuk teman-teman yang berjuang dan menggarap skripsi. Capek-capek kuliah yang SMA langsung wisuda beginian. Pakai toganya sebenarnya bebas aja sih, cuma dipakai gelar di belakang nama tuh gimana ya konsepnya? Kenapa sih orang-orang gampang banget bermulut jahat? Ya udah sih nggak apa-apa guys. Dulu waktu TK juga ada kok foto wisuda pakai toga. Koreksi ya jika aku salah. Selempangnya juga cuma tulisan MIPA kok, mungkin sebagai keterangan. Gak ditambahin gelar sarjana juga kok. Selempangnya nggak akan ngalahin perjuangan skripsi. Kemudian nih teman-teman, ada juga netizen yang menyoroti tentang siswa yang menggunakan gelar MM. Melalui akun TikToknya, netizen itu mengatakan,
Semoga hal ini bisa dibenahi oleh pihak terkait. Yang gue tahu peran Kemdikbud RI itu sangat penting dalam hal ini. Kembalikan lagi kesakralan yang penuh makna dan arti dari sebuah gelar. Gelar MM tentunya hanya bisa didapatkan ketika mahasiswa telah selesai S2 jurusan manajemen. Aku sebagai mahasiswa manajemen yang sedang memperjuangkan S1 merasa kaget atas penyematan gelar MM adik SMK tersebut, di mana saya harus melewati beberapa tahapan seperti magang, KKN, konferensi internasional, simpro, dan juga sidang untuk mendapatkan gelar SM. Semoga hal ini dapat menjadi perhatian dari pihak-pihak tertentu, khususnya pihak pendidikan, pengajar, dan pihak-pihak yang di bidangnya. Saran sih buat adik-adik SMA atau SMK, FOMO boleh, akan tetapi perlu dipertimbangkan lagi apakah hal tersebut layak atau tidak. Sabar jika ingin bergelar, nikmati prosesnya, ngejar-ngejar dospemnya, ngurusin daftar sidang skripsinya, diujinya, dan lain sebagainya. Yo wes lah, kalau wisuda mungkin bisa diterima ya, karena wisuda bisa dikatakan acara perpisahan. Tapi yang menjadi titik permasalahan adalah kurangnya pemahaman adik-adik SMA atau SMK mengenai penyematan gelar setelah nama. Bahwasanya untuk mendapatkan gelar harus melewati dulu dunia perkuliahan. Kami sebagai mahasiswa itu nggak sama sekali menjustifikasi diri kita sebagai kaum intelek. Akan tetapi bagi kami, gelar setelah nama adalah suatu kesakralan dan arti yang sangat dalam. Hal yang khusus dan hanya bisa dirasakan oleh mahasiswa adalah kita harus melewati beberapa momen berat seperti seminar proposal dan sidang akhir skripsi yang harus diujikan di depan dosen pembimbing dan dosen penguji. Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar pro kontra dari netizen tentang penyematan gelar di belakang nama mereka usai lulus SMA atau SMK. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian akan topik ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan guys, sekarang kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang bagaimana seorang netizen Korea yang baru-baru ini menuai kritikan dari netizen. Usai dalam sebuah video dia mengatakan bahwa orang Korea atau cowok Korea itu lebih tampan jika dibandingkan dengan cowok dari Thailand. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa simak bersama-sama ya seperti apa video yang dimaksudkan. Are you guys dating? No, we're friends. We used to work in Thailand. Oh, dia kerja di Thailand. What's your first impression of Korea? Wow, it's everything that I've seen on TV. And what's the biggest culture shock between Thailand and Korea? This is my first time here, so actually I don't know much, but no, you say it because you're you made you. What were you saying? Guys are so handsome Korea or compared to Thailand. you think guys from Korea are more handsome than guys from Thailand? What do you think? I think they're like the same. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Intinya adalah untuk wanita ini itu ditanya tentang apa sih the biggest culture shock antara Thailand dan juga Korea. Namun karena dia juga baru pertama di Korea, jadi dia itu nggak bisa mengatakan banyak hal teman-teman tentang hal tersebut. Kemudian setelah itu barulah temannya ini yang berasal dari Korea ini lantas mengatakan bahwa the guys in Korea atau cowok-cowok di Korea itu handsome loh, ganteng-ganteng loh jika dibandingkan dengan cowok dari Thailand. Begitu guys. Dan pada akhirnya ini pun menimbulkan reaksi yang pro kontra dari kalangan netizen. Dan coba kita lihat ya seperti apa komentar-komentar dari netizen mengenai hal yang satu ini. Walah, pantas banyak orang Thai yang gak mau ke Korea lagi. Nah, I know he ain't talking when he look like that. Thai men are not only handsome with jawlines, tan skin, and striking features compared to them. He's nothing. Oh, intinya adalah dia bilang kalau cowok-cowok dari Thailand ini udah ganteng natural dengan jawlinesnya, dengan kulitnya yang tan, dan beberapa lain. Korean always think they are higher and better than Southeast Asian. Banyak dari mereka yang seperti kasar ke orang yang berasal dari Asia Tenggara. He doesn't know how good looking and well-meant Thai men are. Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentarnya dan cukup kita baca seperti itu ya. Karena di komentar-komentar berikutnya agak gimana-gimana gitu. Intinya menurut aku nih, terlepas dia mungkin konteksnya kayak bercanda atau gimana-gimana, sepertinya nggak usah kayak gitu ya. Karena you know lah ya guys, apa yang terjadi dengan sekarang ini gitu. Terlebih kemarin dengan isu boycott Korea atau band Korea dari Thailand. So, ketika melihat bagaimana isi video tadi, ya mungkin dia juga gak berniat untuk meninggikan dirinya atau meninggikan orang Korea dan sebagainya, tapi pastilah guys, orang-orang akan mengaitkan dengan apa yang terjadi beberapa belakangan terakhir. Dan tidak mengherankan juga pada akhirnya video tersebut itu akhirnya menuai reaksi yang pro kontra dari kalangan netizen. Dan di sini ada salah satu orang Korea yang sudah speak up nih guys akan isu yang satu ini. Dicatat orang ini bukanlah orang yang ada dalam video tersebut. Guys are so handsome Korea or compared to Thailand. Yesterday I saw this video and I was shocked and I felt shame as a Korean guy. I don't understand why
like this because this video was supposed to talk about culture difference between Korea and Thailand, and the girl was talking about the good things in Korea, and it just suddenly took like this. I don't understand why, and he needs a mirror, by the way. I hope this is just a joke, but I think it's not. And I thought this channel is famous and cool, so I don't understand why they put this video, because you guys know this video is not good, and I'm sorry for Thailand people. Bye bye. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statementnya. Intinya adalah dia mengatakan dia udah lihat videonya, dan dia juga agak shock teman-teman usai melihat bagaimana video tersebut. Dia juga nggak tahu kenapa cowok ini berbicara seperti itu, karena kan untuk temannya yang cewek ini ditanya tentang apa sih perbedaan atau biggest culture shock antara Thailand ataupun Korea, dan cewek ini itu seperti kayak yang mengatakan hal yang baik-baik teman-teman. Kemudian cowok ini lantas mengatakan seperti itu. Nah, untuk netizen Korea ini mengatakan bahwa untuk cowok ini seharusnya bisa melihat cermin terlebih dahulu, dan dia berharap bahwa ini hanyalah bercanda. Namun dia sendiri merasa tidak seperti itu, dan dia sebagai salah satu orang Korea juga merasa malu atas statement dari cowok tadi, dan dia juga minta maaf kepada orang-orang Thailand. And how about your opinion for this one? Antar komennya di kolom komentar. Well, dari permasalahan ini kita bisa belajar ya, untuk kedepannya mungkin bisa lebih berhati-hati lagi gitu dalam mengucapkan sesuatu. Jangan sampai membuat statement yang pada akhirnya menuai reaksi yang pro kontra gitu ya kan, apalagi ngebawa nama-nama negara. Anyway, informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulke pamit, dan aku juga mohon maaf ya guys jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye.